Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kompos dari sampah organik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga kita. Seperti terlihat, ini adalah sampah dari ranting-ranting pohon yang saya pangkas di halaman belakang rumah saya. Nah, ini adalah kompos bag yang bisa kita beli di toko online. Dengan kompos bag inilah kita akan memproduksi kompos yang berasal dari sampah-sampah organik di rumah kita. Kompos bag dengan merek Easy Grow ini saya beli dengan ukuran 80 liter. Nah, ini tingginya kurang lebih 72 cm dan diameter 38 cm. Di bagian bawahnya ini ada lubang yang kita bisa buka. Lubang ini fungsinya untuk mengambil kompos yang sudah jadi. Untuk barang-barang anorganik seperti plastik, kaleng minuman, saya pisahkan tersendiri karena tidak bisa diolah menjadi kompos. Untuk membuat kompos ini dibutuhkan satu bahan yang kita kenal dengan EM4. EM4 ini adalah salah satu jenis larutan yang mengandung banyak bakteri yang dapat membantu dalam pembusukan sampah atau pupuk kandang sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengkomposan. Bakteri-bakteri yang ada dalam EM4 ini antara lain bakteri Lactobacillus, bakteri asam laktat, bakteri fotosintesis, dan berbagai macam bakteri lainnya. EM4 ini bisa juga digunakan sebagai bahan untuk membuat POC atau pupuk organik cair seperti yang saya perlihatkan ini. Nah, ini saya buat untuk mempersubur tanaman yang saya miliki. Dan sekarang saya membuat kompos dengan menggunakan POC ini, bukan dengan menggunakan EM4. Karena di dalam POC ini juga sudah terkandung berbagai macam bakteri seperti yang ada di EM4. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu sampah-sampah organik, daun-daun yang sudah ada di sekitar rumah kita. Nah, setelah kita memasukkan sampah, pertama di atasnya kita tuangkan POC atau pupuk organik cair, bisa juga menggunakan EM4 atau juga bisa menggunakan air cucian beras. Setelah itu kita masukkan lagi sampah-sampah organik lainnya, dan kalau bisa kita selang-selingkan sampah yang sudah kering. Setelah diisi POC lalu ditambahkan sampah organik yang masih segar. Usahakan sampah-sampah yang ukurannya masih besar atau panjang kita potong-potong dulu menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan tujuan untuk mempercepat proses pengkomposannya. Nah, setelah diselingi dengan sampah yang segar, kita tuangkan lagi di atasnya POC atau EM4, atau seperti saya sampaikan tadi, boleh juga dengan menggunakan air cucian beras. Teman-teman, untuk diketahui, kompos bag ini ada berbagai ukuran. Yang saya gunakan ini saat ini adalah yang ukuran 80 liter.
Sebelumnya juga saya sudah menggunakan yang ukuran 200 liter. Untuk harganya yang 80 liter kurang lebih 45.000, sedangkan yang ukuran 200 liter kurang lebih 60.000. Kompos bag ini dibuat dari plastik HDPE yang bisa bertahan 5-10 tahun. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena memang kompos bag ini sudah didesain untuk bisa membuat kompos seperti yang saya gunakan ini. Ya, diteruskan dengan selang-seling sampah organik basah, lalu dituangkan POC, lalu ditutup lagi dengan sampah organik kering, dituangkan POC, dan begitu seterusnya sampai kompos bag ini penuh dan tidak dapat diisi lagi. Kalau misalnya sudah penuh tetapi sampah organik kita masih ada, jangan khawatir, karena biasanya dalam beberapa hari sampah yang ada di dalam kompos bag ini akan menyusut, sehingga sampah-sampah yang masih tersisa masih bisa dimasukkan lagi ke dalam kompos bag ini. Jangan lupa dalam proses pembuatan kompos ini kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, sehingga saya sarankan teman-teman untuk menggunakan sarung tangan agar bisa terhindar dari paparan bakteri-bakteri jahat atau bakteri-bakteri yang merugikan yang mungkin saja ada di dalam sampah yang kita olah ini. Nah, ini sudah penuh, meskipun ada beberapa sisa sampah yang belum masuk, tetapi seperti saya sampaikan tadi, kita tunggu beberapa hari, nanti akan menyusut dan kita akan bisa masukkan kembali ke dalam kompos bag tersebut. Nah, ini bisa kita gunakan nanti untuk pohon-pohon yang ada di rumah kita, sehingga kita tidak perlu harus membeli tanah, namun cukup menggunakan kompos hasil produksi sendiri. Karena selain dapat menghemat pengeluaran kita dalam mengembangkan hobi, juga kita bisa tetap menjaga kelestarian alam yang kita cintai bersama ini. Demikian teman-teman, tutorial bagaimana kita memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk dijadikan kompos, sehingga barang limbah bisa bermanfaat untuk kehidupan dan alam ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap semangat.